wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita daripada kitab Safinatun Najah atau daripada pelajaran fikih. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan najasah atau hal-hal yang berkaitan dengan macam-macam najis. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya najis itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah najis mukhaffafah, kemudian mutawassithah, kemudian mughalladhah. Ada najis yang ringan, ada najis yang tengah-tengah yang mutawassithah, ada najis yang mughalladhah, najis yang berat. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Wa qala radhiyallahu anhu, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa ilmi fid dharain amin ila an qala faslun fi bayani kaifiyati izalati najasah. Al-mughalladhah tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturab. Wal mukhaffafah tadhuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini 'ainiyah wa hukmiyah. Al-'ainiyah allati laha lawnun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Sekarang tentang bab yang membahas tentang kaifiyatu izalatin najasah atau cara-cara mensucikan najis. Setelah kita mengetahui bahwasanya najis ada 3, mukhaffafah, mutawassithah, sama mughalladhah, kemudian di sini musannif pengarang kitab melanjutkan dengan membahas cara-cara kita menghilangkan najis, yaitu najis mukhaffafah, mutawassithah ataupun mughalladhah, 3-3-nya. Al-mughalladhah, najis mughalladhah di sini langsung dimulai dengan najis yang berat. Cara menghilangkan najis yang berat. Al-mughalladhah tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha, yaitu cara mensucikannya dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali ba'da izalati 'ainiha, setelah menghilangkan ainun najasahnya itu sendiri. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan turab, debu ataupun tanah. Kemudian wal mukhaffafah, sedangkan najis yang mukhaffafah ataupun najis yang ringan, tadhuru bi rashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah, yaitu mensucikannya dengan cara cukup memercikan air tersebut sampai merata. Wa izalati 'ainiha, dan juga tentunya harus menghilangkan ainnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga mutawassithah, najis yang tengah-tengah yang mutawassithah itu terbagi menjadi 2, ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Apa itu yang disebut dengan ainiyah? Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ainiyah yaitu adalah yang mempunyai warna, rasa, dan juga aroma. Sedangkan fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, maka wajib untuk menghilangkan warna, rasa, dan aromanya terlebih dahulu. Wal hukmiyah, sedangkan hukmiyah allati la launa, yang tidak mempunyai warna, wala riha, dan tidak mempunyai bau, wala ta'ma laha, dan tidak mempunyai rasa. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha, cukup bagimu untuk mengguyurnya dengan air. Nah, di sini musannif menjelaskan kepada kita bahwasanya cara-cara menghilangkan najasah yang pertama yaitu adalah cara menghilangkan najasah atau najis yang berat. Najis mughalladhah seperti najis terkena
babi dan anjing. Nah, di sini cara menghilangkannya yaitu adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Akan tetapi perlu ada suatu yang perlu kita garis bawahi, yaitu adalah sebelum kita melakukan hal tersebut kita wajib menghilangkan ainun najasahnya terlebih dahulu. Barang daripada najasahnya itu terlebih dahulu. Contoh misalkan ketika kita wal'iyadzubillah terkena kotoran anjing ataupun terkena kotoran babi. Nah, di situ terlihat kotorannya, maka dihilangkan dulu kotorannya sehingga tidak tampak kotoran tersebut, tidak tampak bau dan tidak tampak rasanya. Sehingga sudah hilang sama sekali, tidak ada bekasnya, baru kita laksanakan yaitu 7 basuhan, salah satunya dengan tanah. Nah, dan cara membasuhnya itu ulama menganjurkan untuk memulai basuhan pertama langsung dengan air yang dicampur dengan tanah. Karena kenapa? Karena takutnya kalau misalkan air yang dicampur dengan tanahnya nanti di akhir basuhan kita, maka tatkala airnya tersebut, tatkala najasahnya itu berpindah ke tempat yang lain atau airnya tersebut nyiprat ke tempat yang lain, maka tempat yang lain pun ikut najis juga. Jadi kalau kita membasuh najis yang berat, kita mulai dengan air yang dicampur dengan tanah langsung di permulaan basuhan. Contoh misalkan tangan kita terkena najis anjing dan babi, kita basuh pertama kali dengan air dan tanah, sudah termasuk 1 basuhan. Tinggal 6 basuhannya tinggal pakai air biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Misalkan kalau misalkan dia nyiprat ke tempat yang lain, kita basuh ke tangan pakai air sama tanah, cipratannya kena ke sarung kita, ya tinggal sarung kita dibasuh 7 kali, 6 kali pakai air biasa, selesai. Karena yang pertama sudah selesai pakai air sama tanah. Tapi kalau misalkan air sama tanahnya di akhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 terkena sarung kita, maka kita harus basuh pakai air, terus basuh lagi pakai air, pakai sama campur dengan tanah, repot ya kan? Lebih baik langsung pertama kali pakai tanah, sisanya tinggal pakai air, selesai. Nah, ini dianjurkan oleh ulama seperti itu. Kemudian juga harus menghilangkan ainun najasahnya terlebih dahulu. Seandainya langsung disiram tanpa menghilangkan barang daripada najisnya itu terlebih dahulu, maka siramannya nggak akan dihitung kecuali barangnya sudah hilang terlebih dahulu. Misalkan ada kotoran anjing kena tangan kita, langsung kita siram pakai 7 basuhan. Nah, maka siramannya itu tetap nggak dihitung sah kalau selama kotorannya masih ada di tangan kita. Harus dihilangkan dulu pakai kayu atau gimana, selesai, nggak ada bekas sama sekali, seperti tidak ada najis sama sekali di tangan kita, baru tinggal kita siram pakai 7 kali, salah satunya dengan debu. Ini cara menghilangkan najis yang berat. Nah, najis yang berat ini merupakan suatu najis yang perlu kita hindari karena repot di dalam menghilangkan najasah. Yang paling repot yaitu najasah yang berat, mughalladah. Tapi cuma ada 2, najasah kalab sama khinzir saja, selainnya nggak ada yang mughalladah, selainnya nggak ada yang berat. Ini cara menghilangkan najasah yang mughalladah. Kemudian ada najasah yang mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Najis yang tengah-tengah. Kalau kita yang bahas yang mukhaffafah dulu, yang ringan. Yang berat sekarang yang ringan. Nanti setelah ini baru yang tengah-tengah. Cara menghilangkan najasah yang ringan. Apa itu najasah yang ringan? Kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah kencing bayi yang belum sampai 2 tahun dan belum pernah makan selain susu. Kalau tahnik itu nggak dihitung. Selain susu. Jadi selama 2 tahun bayi tersebut, bayi laki-laki, dalam catatan bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan kecuali susu daripada ibunya atau susu yang lain. Yang penting dia nggak pernah makan sama sekali, kecuali yang masuk ke dalamnya hanya susu saja. Nah, selama bayi tersebut masih dalam keadaan seperti itu, maka kencingnya dihukumi kencing najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Nggak perlu disiram pakai air, cukup dipercikin air saja sampai sekiranya merata, selesai. Kita ambil air, kita percikan seperti ini, selesai. Sudah suci, itu najis yang mukhaffafah. Tapi dengan catatan barang najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Di semua najis seperti itu. Kalau air kencingnya masih ada,
Ya kalau kita nggak bisa dibacikan di sini masih tetap najis. Caranya bagaimana? Biarkan dulu sampai dia kering, sampai dia nggak ada bekas sama sekali, tinggal dipercikan air, selesai. Jadi cara mensucikan air kencing seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini semua najis selain najis mukhaffafah sama mughalladah. Apapun najis itu masuknya ke dalam mutawassithah. Kotoran manusia, kotoran hewan selain anjing dan babi dan lain sebagainya, itu masuknya ke mutawassithah. Nah, najis mutawassithah bagaimana cara menghilangkannya? Seperti najis-najis yang lain, yaitu kita harus menghilangkan barangnya terlebih dahulu, kemudian cukup dengan kita siram air saja. Misalkan di lantai kita, di lantai kita terkena air kencing, ini biasa sering terjadi, atau terkena muntah. Ada orang muntah kan najis, jatuh ke lantai. Cara menghilangkannya bagaimana? Dihilangkan dulu itu bekas muntah. Pakai apa? Pakai namanya? Pakai lap ya. Pakai lap, dihilangkan dulu. Jangan langsung dipel, najis semua akhirnya satu rumah. Ya. Ada kena air kencing, langsung dipel pakai super pel. Nah, akhirnya najis semua. Yang bersih belum tentu suci. Ya. Suatu barang yang bersih belum tentu suci. Tapi suatu yang suci pun juga belum tentu bersih seperti itu. Jadi suatu yang suci belum tentu bersih. Contoh misalkan air yang terkena dari genangan air hujan, kan kotor, terkena air, itu nggak najis, suci karena air hujan. Selama di tempat tersebut tidak ada suatu barang yang najis. Nah, jadi yang suci belum tentu bersih, yang bersih belum tentu suci. Jadi kalau ada najasah yang di lantai, jangan langsung dipel, dihilangkan dulu. Ada muntahan, dihilangkan pakai lap. Lapnya najis ini, taruh lapnya, cuci tangan, ambil lap lain lagi, dilap lagi. Kalau sudah selesai semua, nah, muntahannya sudah hilang, tinggal disiram pakai air, selesai. Air yang menggenang tadi sudah suci, nggak dihukumi najis lagi. Itu namanya air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis atau yang sudah dipakai untuk menghilangkan untuk berwudu ataupun mandi besar, itu namanya air mustakmal. Maka air itu nggak najis, airnya dihukumi suci. Kalau ada najis, misalkan bekas kencing, kita repot menghilangkannya, dia sudah tunggu kering terlebih dahulu. Ditandain saja, oh ini bekas kencing. Tunggu kering, selesai, baunya hilang, kencingnya hilang, tinggal disiram air paling 1 gelas sedikit, suci sudah. Airnya yang tadi dilap pakai kain, nah, kainnya suci karena airnya suci. Airnya mustakmal, tapi nggak boleh dipakai untuk bersuci. Mustakmal seperti itu. Air mustakmal adalah air suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau mau diminum ya monggo, kalau mau. Ini air tohir tapi ghairu mutahhir. Itu namanya air mustakmal. Jadi apapun najasah, kita harus menghilangkan najasahnya terlebih dahulu, baru kita siram. Kemudian bagaimana dengan najasah seperti darah, ya, seperti darah. Terkadang kan darah terkena di baju kita, terus dihilangkan nggak bisa hilang, dicuci nggak bisa hilang, disikat nggak bisa hilang. Terkadang darah seperti itu, susah untuk dihilangkan. Maka ini najasahnya adalah najasah yang ma'fuh, najasah yang dimaafkan, najasah yang dimaafkan. Tapi dengan catatan kita harus berusaha mencucinya terlebih dahulu. Disiram pakai air nggak bisa hilang, digosok pakai sabun nggak bisa hilang, dikerok-kerok seperti itu nggak bisa hilang tetap. Udah usaha bagaimanapun dia nggak bakal hilang kecuali dipotong misalkan. Nah, jadi saking susahnya sampai harus dipotong. Nah, kalau sudah mencapai seperti itu, maka sudah biarkan. Itu nama najasahnya dimakfuh. Tinggal warnanya saja, nggak masalah, dimakfuh. Tapi kalau darahnya masih ada, nah ini najis. Terus bagaimana kalau dipakai untuk sholat? Kalau dipakai untuk sholat, selama darahnya itu sedikit, nggak masalah. Tapi kalau dipakai untuk sholat darahnya banyak, nah ini yang baru jadi masalah. Nah, ulama mengatakan ukuran banyak dan sedikitnya darah itu bagaikan ukuran uang dinar dan dirham, yaitu logam. Logam yang seperti yang sekarang ini ya, logam uang 500-an biasanya yang agak besar itu, nah itu adalah darah yang banyak seperti itu. Seandainya misalkan darahnya satu titik di sini, kita kira-kirakan ini kalau dikumpulkan bisa sampai selogam atau enggak? Oh enggak mungkin, sedikit ini.
cuma titik-titik itu nggak mungkin kalau dikumpulkan sampai seperti itu. Maka darahnya dimaafkan, nggak apa-apa sholat. Tapi dengan catatan tidak bercampur dengan hal yang lain. Nah, hal yang lain ini apa? Bukan termasuk air sama keringat, nggak masuk. Kalau kita ada tetesan darah, terus kita wudhu, kena air di situ, maka apakah ini termasuk hal yang mencampuri darah tersebut? Enggak. Air sama keringat enggak termasuk. Yang dimasuk dengan bercampur dengan hal yang lain yaitu hal yang lain daripada najis juga. Misalkan darahnya bercampur dengan nanah, ya, darahnya bercampur dengan kotoran dan lain sebagainya. Nah ini namanya sesuatu hal yang lain. Kalau air sama keringat itu enggak masuk. Ini najis darah. Kemudian ada yang dinamakan dengan al-maitatul lati la nafsa laha sa'ilah, atau al-maitatul lati la dama laha sa'il, yaitu bangkai-bangkai, semua bangkai najis ya, kecuali dua saja. Semua bangkai najis kecuali dua, yaitu bangkai ikan sama bangkai belalang. Bangkai ikan sama bangkai belalang itu enggak najis, bahkan dia halal. Kita menemukan ikan mati itu langsung dimakan, digoreng, dimakan, halal. Bangkai, walaupun bangkai sudah mati 3 hari 4 hari tetap halal. Belalang juga seperti itu. Belalang, kita ada belalang mati langsung kita goreng, halal. Ada yang pernah makan belalang? Dulu Habib Rahman Masyhur yang ngarang kitab Bughiyah Mustarsyidin itu beliau hobi makan belalang, suka. Makanan favoritnya beliau belalang. Bahkan setiap beliau ada lihat belalang di rumah, diambil, dimasak. Oh ada belalang masuk, diambil, dimasak. Habib Rahman Masyhur, seorang ulama besar di Kota Tarim. Gurunya Habib Abdullah Syatiri, gurunya abahnya Habib Salim. Habib Salim Syatiri punya abah namanya Habib Abdullah. Gurunya Habib Abdullah ini Habib Rahman Masyhur, Habib Rahman al-Masyhur. Nah, ini beliau suka belalang. Dia ada 2 bangkai yang halal dan gak najis, yaitu bangkai ikan sama belalang. Ini dua-duanya gak najis. Terus ada bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir yaitu adalah bangkai hewan-hewan kecil. Hewan kecil, ulama memberikan patokan yaitu sekiranya ukurannya seperti cicak atau ke bawah. Cicak ke bawah. Tapi cicak ada yang besar juga, bukan tokek ya, cicak. Cicak kalau di Hadramut itu cicaknya besar-besar. Di Indonesia mah kecil-kecil ya, sebesarnya paling segini. Di Hadramut besar. Tangannya panjang-panjang, jadi kayak ada selaputnya itu tangannya. Nah, cicaknya di Hadramut seperti itu. Besar. Nah, ukurannya cicak nyarap kan, bukan cicak Indonesia. Karena yang pencetus hukum kan dari Arab semua. Jadi ukurannya cicak ke bawah. Cicak, ya, kecoa ya kan, nyamuk, semut. Nah, itu namanya hewan-hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Dia ada darahnya, tapi nggak mengalir darahnya. Biasanya darahnya dari makanannya dia masuk. Nah, itu darah-darah dari hewan-hewan yang lain masuk ke dalam dirinya. Nah, hewan-hewan yang seperti itu tetap bangkainya dihukumi najis, tapi dimaafkan. Seandainya kita menemukan hewan-hewan tersebut di makanan, biasanya semut masuk ke teh ya kan, najis semutnya, najis bangkainya, tapi dimaafkan, tinggal diambil, dibuang, selesai. Teh kita kemasukan lalat. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah SAW melihat ada seekor lalat masuk ke minuman, kemudian malah beliau suruh nyelupkan sekalian itu lalatnya biar mati, karena lalatnya itu antara 2 sayapnya, yang satu penyakit, yang satu obat. Celupkan, mati, diangkat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika ada suatu makanan kemasukan bangkai-bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka dimaafkan. Jadi jadi ulama memberikan penjelasan atau merangkum penjelasan tentang hal tersebut. Kesimpulannya seperti ini. Jadi ada bangkai yang dimaafkan di baju, ada najis yang dimaafkan di baju, tapi nggak dimaafkan di sesuatu benda yang cair, yaitu adalah darah. Darah kalau di baju itu dimaafkan, tapi kalau ada teh, kopi, kejatuhan darah langsung najis. Sesuatu yang ma'i, bukan air ya. Kalau air nanti ada tafsilannya, dia masuk 2 kulah atau tidak. Tapi kalau sesuatu yang ma'i, cairan,
darah apa? Teh, kopi, bahkan madu sekalipun. Ada orang misalkan punya madu 1 tong besar, ya. 1 tong besar, mahal kan madu. Tiba-tiba ketetesan darah, ya sudah najis semua. Emang najis semua. Jadi darah seperti itu. Darah itu tidak dimaafkan di dalam benda yang cair, tapi kalau sesuatu bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, itu dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di baju. Sehingga tatkala kita sholat, setelah sholat kita lihat ada nyamuk, bangkai nyamuk di baju kita, maka sholatnya nggak sah, harus diulangi lagi. Di baju nggak dimaafkan, tapi di sesuatu yang cair dimaafkan. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita sholat dianjurkan lihat-lihat dulu ada bangkai atau tidak, Terus bagaimana solusinya kalau misalkan lagi musim hujan, kan banyak laron ya. Laron kan termasuk bangkai yang kalau dia mati termasuk bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Kalau jatuh ke air, jatuh ke kopi, ke teh itu dimaafkan. Tapi kalau dibawa sholat, maka sholatnya nggak sah. Terus bagaimana caranya? Sekarang kalau misalkan musim laron, ada sayap-sayapnya laron, itu juga najis, itu termasuk bangkai di masjid-masjid. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini ulama mengatakan kalau misalkan sudah dalam keadaan seperti itu, maka masuknya ke dalam keadaan darurat, susah untuk menghindar. Atau dalam bahasa Arabnya mimma yasyukul ihtirazu anhu. Ketika seseorang sudah tidak bisa menghindarinya, sulit di dalam menghindarinya, maka tetap dimaafkan, nggak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Dan di sini ulama mencontohkan ketika ada seseorang sholat di tempat yang banyak tai tikusnya. Nah, terkadang tikus nggak bisa dihindari. Di rumahnya banyak tai tikus, sudah dibersihkan ada lagi, sudah dibersihin ada lagi. Jalan nggak sengaja menginjek, akhirnya susah. Dia susah untuk menjaga hal tersebut, dan dia sholat biasanya pasti terkena itu tai tikusnya. Nah, itu suatu benda yang kecil. Maka bagaimana? Katanya ulama, nah, kalau sudah keadaan seperti itu dimaafkan, ini tai tikus. Bagaimana dengan bangkai-bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka lebih dimaafkan lagi. Kalau misalkan darurat, ad-darurah tubihul mahdurat. Suatu yang darurat itu memperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kalau sudah dalam keadaan darurat, nggak apa-apa. Apapun kalau sudah dalam keadaan darurat itu diperbolehkan, tapi dengan catatan secukupnya. Nah, ini kalau dalam makanan seperti itu. Misalkan ada orang tersesat di hutan, nggak ada yang bisa dimakan oleh dia, tiba-tiba ada seekor babi lewat. Wah, mumpung diperbolehkan, akhirnya disembelih habis 1 ekor. Nah, ini haram, dia haram, tetap diharamkan. Tapi kalau dia makannya sekedar untuk menyambung hidup saja, sekiranya dia 2 suap sudah cukup dapat melanjutkan kehidupannya, sudah cukup 2 suap, 3 suap haram. Nah, seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang darurat itu diperbolehkan untuk melakukan apapun selama sekedar untuk menyambung hidup saja. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita dalam keadaan darurat, sholat kok banyak laron, banyak nyamuk dan lain sebagainya, maka itu namanya keadaan darurat, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita masih bisa menghindar, maka belum masuk kategori darurat. Kalau kita masih bisa menghindar. Tapi kalau laron insya Allah susah ya, susah menghindar. Masjid dihidupkan lampunya sudah ngumpul laron, sudah berjatuhan ke bawah. Menghindar datang lagi, ke sana sini, minimal ada 1 ada. Susah kan menghindar, maka dimaafkan. Nah, ini pembahasan tentang najasah. Kemudian kemudian bab haid agak ribet ini bab haid. Insyaallah pertemuan kedepannya kita akan bahas bab haid. Haid agak ruwet. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas. Insyaallah yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menjadikan ibadah kita semakin khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting nggak banyak. Kalau darah yang terjadi ketika kita sholat itu pernah dibahas sama ulama.
itu walaupun banyak tetap dimaafkan, tapi dengan catatan dia tidak terputus. Misalkan darahnya mengalir terus, ini mengalir, walaupun netes ke baju, yang penting ini darahnya ini mengalir terus, walaupun sampai nanti satu gelas, tetap dimaafkan selama darahnya yang mengalir ini nggak terputus. Kalau yang ngalir ini sudah terputus, maka dihitung nih, yang netes-netes ini dihitung, dia sampai 1 logam atau enggak. Tapi kalau enggak sampai, enggak najis. 1 logam najis, sholatnya nggak sah, diulangi lagi. Atau kalau ada yang mau nanya, jadi kalau kita sholat terus di lantai itu kan ada bekas darah nyamuk ya. Setelah itu langsung kita selemei saja kan. Sholat kita gimana ya? Tetap sah. Jadi kalau bersentuhan dengan kita baru itu ada pembahasannya. Tapi kalau selama nggak bersentuhan itu sah. Tapi kalau bertatap muka itu hukumnya makruh. Misalkan di depan kita ada darah ataupun ada bangkai, kita sholat, nggak kena tubuh kita, tapi kalau kita sujud berhadapan dengan dada kita, walaupun nggak nempel, paham kan? Nggak nempel, itu makruh hukumnya. Jadi dianjurkan sebelum sholat lihat dulu keadaan, lihat dulu ada bangkai di depan kita, walaupun kalau kita sujud tetap nggak kena, kita gerak pun bagaimana sholat kita tetap nggak kena. Tapi selalu muhadhi, namanya muhadhi, yaitu berhadapan dengan badan kita, maka itu makruh hukumnya makruh. Kalau ditutupin dengan sesuatu baru nggak dihukumi makruh, nggak apa-apa. Yang penting nggak bersentuhan langsung dengan badan kita. Oh ada bangkai, kita sholat pakai rida, tinggal turunkan ridanya, selesai. Tertutup bangkainya, sholat sah. Sholat. Jadi kalau di masjid katakan cecak. Iya. Pas sujud pakai kita. Nah itu najis. Ngompol kasur. Itu cara menghilangkan. Ngompol di kasur. Kalau bisa disiram ya disiram. Tapi kalau nanti disiram kasurnya rusak, nah permasalahannya seperti itu kan? Kalau tidak disiram tekan Pertama caranya ya dibiarkan kering terlebih dahulu. Biarkan kering terlebih dahulu, biarin. Spraynya ambil ya kan? Biarkan kering terlebih dahulu. Setelah kering, nggak ada bekasnya, siram pakai air sedikit saja, sekitar najasnya, tempat najisnya itu aja. Selesai sudah. Tapi bagaimana kalau misalkan najisnya ngompolnya itu banyak? dijemur dong. Banyak. Ya. Dulu dong berarti. Ya dijemur dulu. Ngompolnya itu banyak, terus susah untuk menghilangkannya. Dan itu darurat kalau misalkan disiram, akhirnya kasurnya rusak. Kan sebagian kasur seperti itu. Kalau disiram kasurnya rusak, akhirnya buang beli lagi. Caranya bagaimana? Di sini ulama mengajarkan memberikan solusi, ya. Memberikan solusi, tapi ini jangan sering-sering dipakai. Ini rahasia. Jangan sering-sering dipakai. Yaitu mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan itu kalau dijemur suci, selama dijemurnya di bawah sinar matahari. Jadi kalau kasurnya terkena najasah seperti itu, kena kencing ya kan, kena kencing, kemudian susah untuk dihilangkan, disiram nggak bisa. Kalau disiram rusak kasurnya, maka solusinya dijemur di bawah sinar matahari, kemudian sampai hilang najasahnya tersebut, baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, maka sudah suci, nggak perlu pakai air. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Beliau memberikan solusi seperti itu. Satu lagi, ini kan anak-anak ngaji ini kan orang banyak ada yang punya anjing. Ya, senangnya anaknya ngaji tadi mainan sama anjing. Itu gimana? Cara agak larang, kurang ngaji. Larang terus bersentuhan sama lainnya. Ya selama kita nggak melihat dia bersentuhan langsung ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat dia bersentuhan langsung, nah ini menurut ini tergantung keyakinan kita. Dia menyentuhnya dalam keadaan kering atau basah. Kalau dia menyentuhnya dalam keadaan kering, anjingnya pun juga dalam keadaan kering, maka tidak najis. Karena al-jaf bil jaf tahir bila khilaf. Sesama kering itu enggak najis sama sekali, suci.
kita lihat ada anjing, kita mau megang, tangan kita kering, dia kering, tapi pastikan dia benar-benar kering. Ada satu tetes saja, najis semua sudah tangan kita. Jadi kalau sama-sama kering, apapun barang tersebut, apapun najis tersebut, kalau semuanya dua-duanya sama-sama kering, maka nggak najis. Jadi kalau selama kita nggak pernah lihat dia secara mendetail, dia pernah basah atau bagaimana mandiin anjingnya atau gimana, maka ya sudah nggak usah dipermasalahkan. Ikut ngaji. Hah? Ikut ngaji anjingnya. Anjingnya ikut ngaji. Berat ini. Itu muslim. Iya, Muslim punya anjing. Anjing masuk Islam. Wah, repot. Itu Islam kali bukan Muslim. Islam punya anjing mungkin. Yang Muslim masa punya anjing. Dia sudah pernah jenengan nasihati. Jangan Islam gue Pak. Apa? Untung, ternyata mau ngaji. Wong tuane to. Iya, untung. Pernah ditegur mana ada. Malah nggak ngasih. Oh gitu. Repot ini. Harus cari solusi dulu. Jatuh banyak, mau dituntun. Ngaji dituntun, ngaji. Tinggal kopi aja juga. Ada pertanyaan lagi? Tidak tahu. Harus cari solusi dulu. Terus ini deh, bapaknya kan punya anak. Akekahnya itu pakai anjing. Anaknya ngaji ke bapak. Akeknya pakai anjing. Potong. Untuk jangan sulit-sulitan. Ada kayak seperti itu. Parah itu. Muslim itu. Muslim Makan anjing. makan anjing. Anaknya ngaji ke bapak. Musliman. Musim-musiman. Yang puntin itu Pak. Musim-musiman. Enggak, yang puntin itu. Mana itu namanya? Baru dengar. Waktu itu juga-juga tangguh, masya Allah. Dan kalau yang tetangga diberi itu